رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. أمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Najallahu ta'ala yafqahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin. Aman naqa'uha binyatina Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat naqastu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina bihadzal majlis wa naqulu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina fi muqaddimatihim syayikhuna mu'allim Syafi'i Hazami. Asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'na bi ulumihim fid darain wa bi niyatina Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amadana wa yaqdi jami'a hawaijana. Lahirnya fi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, mulus serta jamaah majelis taklim Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 bulan Desember 2022. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada mu'allim dan keluarganya yang telah mendirikan majlis taklim ini. Dosa kita, dosa mereka diampuni, amal kita, amal mereka diterima. Dan ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut
bacaan kita yang pertama tafsir Qadim qauluhu ta'ala wa qad ja'akum minallahi nur. Ini kelanjutan dari ayat sebelumnya ayat depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Nah, kemudian baru ayat ini qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Apa tafsirnya? Tafsirnya kata Imam Qadim, qad ja'akum minallahi nur, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum, sungguh telah datang. Sungguh, qad itu sungguh. Qad harfu tahqiq. Kalau tahqiq berarti sungguh. Sungguh ja'akum, telah datang kepadamu. Apa itu yang datang dari Allah? Nur. Nah, ini tafsir nur adalah Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW telah datang, ya, telah diutus oleh Allah menjadi Rasul kita yang ditunggu-tunggu. Sebelumnya Nabi Muhammad, ya, itu zaman patroh namanya, zaman kekosongan. Selama 500 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah nggak ada Rasul, ya, karena Nabi lahir tahun 570, ya, 570 miladiyah. Jadi sejak lahirnya Isa sampai Nabi lahir itu 570, kira-kira 500 tahun baru Nabi Muhammad SAW lahir. Kosong, nggak ada Rasul. Jadi kehadirannya sangat ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu? Karena kitab suci sebelumnya Quran sudah tidak lagi asli, ya, Taurat, Injil, nah, ya, ditunggu-tunggu datang Nabi. Nah, dimulai dengan arti Muhammad SAW. Innama sammahullahu nuran, hanya saja Allah namai Nabi Muhammad Nur, yang artinya cahaya. Li'annahu yahtadi bihi, li'annahu yuhtada bihi, li'annahu yuhtada bihi, karena yuhtada bihi dapat diambil petunjuk dengannya. Kan yang menunjukkan kita jalan apa? Cahaya. Kalau gelap kita nggak bisa jalan. Dengan adanya cahaya bisa kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini Nabi Muhammad bagaikan nur, karena dengan Nabi Muhammad yuhtada bihi, ya, artinya ditunjukin dengan sebab Nabi Muhammad. Maksudnya ditunjukin jalan yang lurus. Kama yuhtada binur fil dhalam, sebagaimana, ya, cahaya itu nunjukin ketika kita dalam kegelapan, ya. Nah, sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia dalam kegelapan yang dikatakan kegelapan jahiliyah, ya. Bukan kegelapan lawannya siang, lawannya terang, itu kegelapan jahiliyah. Gelap dalam soal apa? Semua akidahnya gelap, ya, adatnya gelap, sehingga anak sendiri bunuh, ya, kalau lahir perempuan. Itulah kegelapan jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad nur, ya, sammahullahu nuran. Nama Muhammad dinamain nur di sini karena yuhtada bihi, dengan Nabi Muhammad bisa dijadikan petunjuk. Karena yuhtada bin nuri di dalam, sebagaimana cahaya menunjukkan orang dalam kegelapan. Ada tafsiran kedua, nur itu bukan Muhammad tapi Islam, ya. Coba kita ini tafsiran kedua, qad ja'akum minallahi nur, dengan arti apa? Ya, Islam. Ya, sama juga Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian wa kitabun mubin. Nah, telah datang kepadamu di samping Nabi Muhammad, di samping Islam, datang pula kitabun mubin, yakni Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah Quran. Nah, Quran pun yahtadi bihi. Ya, kalau ada yaknya, nah yaknya ada titik dua, yahdi.
yahdillahu bihi. Allah memberikan petunjuk bihi dengan Al-Quran. Jadi aturan-aturan Allah termaktub di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yahdillahu bil kitabil mubin. Siapa yang Allah kasih petunjuk dengan Quran? Manittaba'a ridwanahu. Orang yang ingin mengikuti ya. Jadi nggak semuanya orang ditunjukin oleh Quran. Yang ditunjukin oleh Quran manittaba'a ridwanahu, yang mau mengikuti ridwanahu. Artinya yang orang yang mau mengikuti apa yang disenangi oleh Allah ya, orang yang ingin mengikuti yang disenangi oleh Allah itu, bukan disenangi oleh hawa nafsu ya, disenangi oleh Allah. Nah maka ngikut ajaran Quran tuh. Artinya ittaba'a ridwanahu bukan mengikuti redonya Allah, bukan, mengikuti yang disenangi, yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang disenangi oleh Allah? Apa itu? Agama Islam ya. Jadi kan Allah Ta'ala mengatakan apa? Inna dina innallahi Islam wa may yabtaghi ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang yang ingin mengikuti agama yang diridhoi oleh Allah, itu agama Islam, maka tidak lain caranya mengikuti ajaran Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu madahahu wa asna alaih. Allah memuji bagi yang ingin apa? Ingin mendapat petunjuk Al-Quran. Allah puji subulas salam manittaba'a ridwanahu subulas salam ya. Yang mau mengikuti ajaran yang Allah ridho, itulah jalan keselamatan ya. Jalan yang lurus yang menyampaikan ke surga. Subulas salam. Walau Abbas, apa maksudnya subulas salam? Kata Ibnu Abbas, dinullah ya, yuridu dinallah, yang dimaksud subulas salam tidak lain adalah agama yang Allah senangi, yaitu apa? Waradi itu lakumul islaman dina wal islam. Subuluhu dinuhu, okay. Subuluhu dinuhu. Jalannya Allah tidak lain adalah agamanya Allah. Alladzi syara'a li ibadihi, yang Allah buat undang-undangnya, yang Allah buat untuk hamba-Nya. Undang-undang Allah yang Allah buat hamba-Nya. Undang-undang Allah itu yang mana yang boleh kita kerjain, yang mana yang dilarang, itu undang-undang Allah. Undang-undang Allah itu diantara wajib ya, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Alladzi syara'a bi ibadihi wa ba'atsa bihi rusulahu, dan dengannya pula, dengan undang-undang Allah itulah Allah mengutus rasul-rasulnya ya. Jadi semua rasul-rasul yang Allah utus tidak lain tujuannya agar supaya umatnya mengikuti undang-undang. Nah, kena berhubung Rasul kita Muhammad, yang kita ikuti undang-undang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Adapun undang-undang yang sebelumnya udah nggak berlaku. Undang-undang syariat Taurat, Injil, Zabur nggak berlaku. Wa amara ibadahu bittiba'i, dan Allah perintah hambanya mengikutinya. Nah itu tafsiran Ibnu Abbas, subulahu dengan arti apa itu? Dinuhu. Gila, ada yang nafsirin subulahu apa? Subulah salamah, turukus salam. Bukan agama, tapi turukus salam. Subulus salam diartiin turukus salam. Ada lagi yang artiin subulus salam dengan arti apa? Darussalam. Ya, Darussalam kan negeri yang selamat. Ya, Darussalam. Fayakunu min babi hasbil mudhaf. Nah, kalau subulu salam diartiin subulu dari salam gitu. Subulu dari salam. Berarti dalnya mudhafnya tidak disebut, ya. Takdirnya subulu dari salam. Dari itu mudhaf, asal mudhafun ilaih.
wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Jadi Allah tunjukin bagi yang ingin memeluk agama yang Allah ridho, Allah apain? Allah apain? Yukhrijuhum. Allah keluarkan melalui dengan Al-Quran apa? Allah keluarkan dari zulumat ila nur. Jadi sebelumnya datangnya Nabi, itu manusia dalam kegelapan. Apa yang dimaksud gelap di sini? Zulumatil kufri ila nuril iman. Jadi kufur itu diumpamakan gelap, iman itu diumpamakan cahaya. Semuanya itu tidak lain adalah diizni, dengan izinnya Allah, dengan taufiknya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu nggak bisa pakai, dia hanya nyampein. Adapun taufik itu siapa yang beriman tidak kafir, itu dengan taufiknya Allah. Nabi Muhammad hanya apa? Nyampein. Siapa yang Allah berikan taufik, yang mau gitu, yang nggak mau nggak dipaksa. Yang mau, Allah berikan taufik. Itu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Baik. Biidni wa yahdihim. Kemudian Allah tunjuki mereka yang mau itu minadh dhulumati ila nur, yakni min dhulumatil kufri ila nuril iman biidni. Baik. Yakni bitaufiqihi, biidnihi dengan arti bitaufiqihi wa hidayati. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah tunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dunia akhirat. Semua agama mengklaim, bahwa agamalah yang menunjukin. Itu kan hanya klaim-klaim aja, tapi yang benar di mana tuh? Kata mereka, Yesus juru selamat. Kalau Yesus juru selamat, kalau kita mau selamat mengikuti Yesus, itu klaim-klaim tuh. Apa itu klaim-klaim? Mengaku-ngaku. Tapi nggak semuanya pengakuan itu benar. Yang ngaku benar, yang pengakuannya benar hanya ini Islam, yang menunjukin kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Lurus itu yang menyampaikan kepada tujuan. Tujuannya orang memeluk agama apa? Bahagia dunia akhirat. Jadi kalau tujuan itu mencapai kesuksesan, mencapai kepada kesuksesan. Nanti sukses menurut Islam, yaitu yang Allah Ta'ala firmankan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang Allah jauhin dari neraka, zuhziha ubaidah, Allah jauhin dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dialah yang sukses. Itu menurut pandangan manusia di dunia, orang yang sukses adalah orang yang baru kemarin berbisnis sudah jadi kaya raya. Itu sukses menurut pandangan manusia. Tapi sukses menurut Al-Quran adalah orang yang zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Nah, caranya apa? Al-Quran. Kemudian laqad kafara alladziina qalu, sesungguhnya telah kafir. Ini Quran yang bilang kafir, bukannya telah non muslim. Kan ada yang non apa? Non Islam, non muslim. Di Quran nggak ada non muslim, yang ada apa? Kafir. Kafir. Jadi ini banyak sekali kata-kata tipuan, yang plesetan-plesetan yang tidak lain. Maksud orang yang membuat plesetan-plesetan ini tidak lain, maksudnya adalah ingin ini apa? Ada tujuan-tujuan tertentu. Contoh, kalau waktu zaman kita kecil dulu dengar kafir merinding. Orang kafir merinding, apa merinding? Bulu Roma kita merinding dengan kata apa? Orang kafir, merinding. Nah, supaya kita kagak merinding, non gitu. Jadi kita anggap orang yang
luar Islam sama aja. Itu juga begitu. Gitu. Jadi kita nggak merasa merinding ketika mendengar non Muslim. Ya. Kita anggap sama aja, agama semua sama. Itu tujuannya. Ya, siapa yang menciptakan seperti itu? Yahud. Ya. Yahudi yang ingin menghancurkan semua agama. Agama itu semua sama. Ya. Perlu apa? Pluralisme. Nah, tuh. Jadi tujuannya bukannya baik tuh, ingin menghancurkan. Contoh lagi. Apa ini contoh? Dulu kalau ada orang pezina, kita bilang pelacur tuh pelacur, kan gitu. Dengan kita pelacur, orang merinding. Kalau sekarang kan enggak apa? PSK, PPKS, PSK. Pekerja, P pekerja, S seksual, pekerja, komersil. Ini biasa aja dengan. Maksudnya apa? Supaya orang yang melakukan itu kita nggak anggap dosa. Kan tujuannya ingin menghancurkan akhlak. Cuman kita itu nggak merasa kalau itu tipuan. Itu plesetan. Pernah kita dengar bui, orang dibui, mau merinding, kena dengar bui itu selalu. Kalau sekarang bukan bui ya Pak? Lembaga pemasyarakatan. Wah, jadi walaupun ente melakukan dosa nggak apa-apa. Ente bukan dibui, dia apa itu? Iya, tujuannya itu yang menciptakan tuh Yahudi, ingin menghancurkan manusia. Itu tujuannya. Demikian juga ini nggak boleh yang terbilang kafir. Jadi mereka itu sensitif. Kalau dia bukan Islam nggak mau dibilang apa? Kafir, non Muslim. Di Quran sendiri mengatakan orang yang selain beragama Islam kafir. Di antaranya siapa ini? Yang mengatakan bahwa Allah itu wal Masih. Allah itu adalah wal Masih ibnu Maryam. Jadi Yesus itu sendiri Tuhan. Yesus itu sendiri apa? Tuhan. Ini salah satu di antara mazhabnya orang Kristen. Ya gitu. Ada yang bilang Yesus itu bukannya Tuhan, anaknya Tuhan. Ya, ada yang mengatakan Yesus itu sendiri apa? Tuhan. Dari mana taunya? Itu ketika mereka doa selalu mintanya sama Yesus kan? Wahai Yesus, wahai ini, berarti Yesus itu sendiri Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya Tuhan, bahwa Tuhan Allah telah menyatu di tubuh siapa? Yesus. Ini salah satu mazhab agama Kristen mengatakan Yesus telah menyatu ke tubuh Tuhan, telah menyatu ke tubuh Yesus, sehingga Yesus itu sendiri adalah Tuhan Allah itu ya. Kalau Abbas, kata Abdullah bin Abbas, siapa itu Kristen yang menganggap, yang berkeyakinan kalau Allah itu sendiri Yesus, yaitu Nasoro Najron, ya. Jadi di Najron dulu di sebelah selatan Arab Saudi, di kota Najron ada orang penguasa Kristen. Itu kalau kita baca di sujud amma ada kutilat ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum alaiha qu'ud. Jadi penguasa Najran beragama Kristen memaksa orang Islam, bukannya orang Islam, memaksa umat Nabi Isa yang mentauhidkan Allah dipaksa masuk agama Kristen. Yang tidak mau dijeburin ke lubang yang ada apa itu? Api benar Uhdud. Itu di Najran sampai Nabi Muhammad menjadi Rasul, orang Najran masih beragama Kristen. Nasara Najran yang mengatakan Allah itu sendiri Yesus. Kata Abdullah, fa'innahum qalu hadhil maqalata, karena Nasara Najran mengatakan kata-kata ini. Apa kata-kata ini? Bahwa Allah itu sendiri adalah siapa? Yesus. Yesus itu adalah Allah. Mazhab Yakubiyah namanya itu, ya. Gitu, mazhab Yakubiyah atau Milkaniyah, ya.
minan Nasara, dari mazhabnya orang Kristen. Li'annahum yaquluna fi hulul, mereka mengatakan Allah itu hulul. Nah, apa itu? Masuk, menyatu, ya. Hulul artinya menyatu di tubuh siapa? Isa Yesus. Anallah artinya hulul, anallah qad halla fi badani Isa, bahwa Allah telah menyatu di tubuh Isa. Makanya ada perayaan setahun namanya apa? Hari Raya Paskah. Hari Raya apa? Nah, ini ada di ajaran Katolik. Nah, Hari Raya Paskah itu jamaat yang datang di gereja diberkati oleh pastor, diberkati dengan cara dikobetin roti. Ya, setiap yang mau salaman sama pastor dikobetin roti, suruh makan. Ya, kemudian udah habis makan dikasih homer, kecil gelasnya. Ya, maksudnya ya, apa itu roti itu dagingnya Yesus, dagingnya Tuhan. Nah, adapun homer apa? Darahnya Yesus, supaya menyatu di tubuh itu. Jadi kalau Allah menyatu di tubuh Yesus, maka Tuhan Yesus menyatu di tubuh itu, supaya itu jadi orang soleh. Itu dengan cara apa itu tadi? Makan roti daging Yesus. Lalu homer apa? Diprotes sama sesamanya mereka, namanya Protestan. Jadi di tubuh mereka itu sendiri nggak semuanya percaya dengan adanya hari Paskah. Nah, ini hanya ulur menyatu di dalam tubuh. Nah, itu Qadhala fi badani Isa. Falamma kana iqaduhum dari, ketika mereka meyakini itu bahwa Allah Ta'ala itu menyatu di tubuh Yesus, la jaroma hukmullah alaihim bil kufriyah, maka tidaklah diragukan kalau Allah menghukumi mereka dengan kata-kata apa? Kafir. Karena Allah dia mengatakan lakon kafar. Summa Allah mayadulu ala basari madhabihim. Nah, kemudian Allah menyebut dalil yang menunjukkan akidah mereka itu nggak benar. Akidah bahwa Allah menyatu di tubuh Yesus nggak benar. Mana itu? Qul, kata Allah, hai Muhammad, katakan kepada mereka, ya, lihat oleh Nasara yang mengatakan apa tadi? Hadhil maqalah, yang mengatakan bahwa Allah menyatu di tubuh Yesus nggak benar. Kata Allah sebagai penolakan atau sebagai sanggahan, pamayam liku, kata Allah. Coba tanya kepada mereka, siapa yang mempunyai, yakni yaktir gitu, maksud mempunyai, siapa yang mampu, ya, ala dafi amrillah, siapa yang mampu menolak keputusan Allah. Ila arada ihlakahu, seandainya Allah ingin menghancurkan Yesus. Nih, seandainya Yesus, Allah ingin menghancurkan, ada nggak yang bisa menolak? Karena kalau memang Yesus itu sendiri Tuhan, dia bisa menolak. Nah, kenapa kok dia salib, dia sendiri? Ini yang bilang bukan kita, jangan tersinggung. Allah sendiri yang bilang tuh. Ya, kalau kamu yakin kalau Yesus itu Allah, kok di apa? Di salib dia nggak bisa melawan. Masa ya Tuhan nggak bisa melawan? Nah, ini sebagai sanggahan terhadap apa yang mereka yakini. Kata Allah bilang tuh, wahai Muhammad, kepada mereka, jika Allah menghendaki Yesus itu hancur, dia kira-kira bisa nggak bela diri? Ya, nggak bisa. Iza arada ihlaka Yesus wa ihlaka ummihi, demikian ibunya. Bukan hanya Yesus dan ibu, dan semua alam. Kalau Allah ingin hancurkan, kira-kira ada nggak yang bisa? Nah, nggak bisa semua. In arada ayyuhlika masih. Jadi kalau Allah Ta'ala, nah di sini, jadi sampai lah. Ya, di yaqulun halimah paman yamliku. In arada ayyuhlika masih, jika Allah ingin menghancurkan Masih Ibu Maryam, yakni menghancurkan artinya mematikan.
ya'dimul masihah wa ummahu. Kalau Allah ingin menghancurkan atau mematikan Yesus dan ibunya, kira-kira ada nggak yang bisa nyelamatin? Nggak ada. Si Yesus itu sendiri dan ibunya sendiri nggak bisa, ya, nggak bisa nyelamatin dirinya kalau Allah mau apa ya? Mau mematikan atau menghancurkan. Bahkan bukan hanya Yesus dan ibunya, waman fil ardi jami'ah, ya, semua yang di muka bumi kalau Allah mau menghancurin, kira-kira ada nggak yang bisa ngelawan? Nggak bisa. Wawajhul ihtijaj ala Nasara. Nah, bentuk hujatan kepada Nasara dihadap dengan kata-kata ini, annal masihah laukana inama kama yaqulun, masih Yesus seandainya benar apa yang mereka katakan, seandainya Yesus itu benar apa yang mereka katakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya, niscaya dia akan bisa dong laqadaru ala dafni amrillah. Seandainya Yesus itu seperti apa yang mereka katakan bahwa Yesus itu Tuhan, niscaya Yesus itu sendiri bisa bisa menolak dari apa? Kehendak Allah. Idza arada ihlakahu wa ihlaka ummihi wa ghayriha. Idza arada ihlakahu, jika Allah ingin menghancurkan Yesus dan ibunya dan semua yang ada di dunia ini. Nah, itu menunjukkan ketika Yesus tidak bisa menolak takdir Allah, menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kemudian ada dalil yang lebih kuat lagi. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Artinya kepunyaan tuh lillah itu bukannya bagi Allah. Kan dulu kita sering dengar orang nafsir bilang bagi Allah. Artinya bagi kepunyaan, ya. Langit dan bumi beserta isi-isinya tidak lain adalah kepunyaan siapa? Nah, artinya kepunyaan Allah, makhluk Allah termasuk siapa? Yesus. Langit dan bumi beserta isi-isinya termasuk Yesus. Bukannya Tuhan, dia adalah makhluk Allah, kepunyaan Allah, ciptaan Allah. Itu artinya lillahi mulkus samawati wa ma bainahuma. Inna ma qala wa ma bainahuma wa lam yaqul wa ma bainahunna. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan wa ma bainahuma? Artinya yang antara langit dan bumi. Allah nggak mengatakan wa ma bainahunna, ya. Kan ini banyak, ya. Kan ciptaan Allah banyak ini. Kalau hunna bukan bainahuma. Kenapa dikatakan bainahuma, tidak mengatakan bainah? Ya annahu arada ma baina hadaini nau'ain. Karena yang dimaksud oleh Allah antara langit sama bumi, atau as-sinfaini minal asya, atau dua macam, ya. Maksud dua macam, langit dan bumi dan antara keduanya. Fa innaha milkuhu, semuanya itu milik Allah, kepunyaan Allah. Wa ahluha abiduhu, milik Allah itu tidak lain hamba Allah, termasuk siapa? Nah, termasuk Isa wa ummuhu min jumlati abidihi. Isa dan ibunya termasuk hambanya. Karena ada ajaran Kristen yang menganggap ibunya pun Tuhan, ya. Jadi kalau kita masuk ke gereja ada perempuan lagi dukung anak, nah berarti Tuhan ketiga siapa? Bunda Maria, ini, ya. Nah, ada, kalau kita lihat ada burung merpati, ya, berarti Tuhan ketiga Ruhul Kudus, ya. Nah, kalau ada burung merpati, kalau ada perempuan lagi dukung anak, berarti Tuhan ketiga loh. Jadi ibunya dan Isa yang kamu anggap itu Tuhan dan ibunya Tuhan tidak lain adalah hamba Allah. Yakhluqu ma yasha. Nah, kalau seandainya kamu menganggap Isa itu Tuhan lantaran Isa itu luar biasa, apa luar biasanya? Yaitu lahir tanpa ayah. Kalau memang kamu anggap Isa itu Tuhan karena luar biasa, karena lahirnya tanpa
lawa ayat. Ada lagi yang lebih luar biasa. Siapa? Hawa. Hawa itu ada bapak tanpa, mana yang lebih heran. Nih, kalau Isa malah dikandung dulu ibunya, dilahirin walaupun tanpa bapak. Tapi kalau Hawa ibunya nggak ada, yang ada cuma laki. Kok laki bisa? Oh, nah itu lebih luar biasa. Kenapa Hawa nggak dijadiin apa? Tuhan. Bahkan ada lagi yang lebih ajaib, Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa ini kan jadi Tuhan? Wah, maksudnya mau nyadarin gitu, jangan ente ditipu oleh orang, oleh setan sehingga seperti itu. Ya. Nah, Nabi Adam lebih ajaib lagi daripada Hawa, karena dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa kamu jadi Tuhan? Ini ayat yang ngomong, bukan kita ini. Apa artinya yakhluqu ma yasha? Allah menciptakan apa yang ia kehendaki. Min ghairi iradin alaih, nggak ada seorang pun yang bisa menentang kehendak Allah, karena dia yang berkuasa. Di antaranya yakhluqu Adam, dia nahu khuliqa Adam min ghairi abin wa umtu. Adam diciptakan nggak ada bapak, nggak ada. Wa khuliqa Isa wa khalaqa Isa min amin min ummin bila abin. Nah kalau kita ini apa? Wa khalaqa sa'irul khalqi min abin. Selainnya itu diciptakan Allah melalui, ya, sebabnya melalui bapak dan ibu gitu. Cuman ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Ya, mesti ada bapaknya juga, cuman bapaknya nggak resmi itu. Ya. Wallahu, ayat ini ditutup dengan apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Wallahu, jadi takdirnya wallahu qadirun gitu. Wallahu qadirun ala kulli syai'in, yakni Allah Ta'ala la yu'jizuhu syai'un aradahu. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki, nggak ada yang lemah. Tidak arada syai'an ayaqula lahu kun. Apabila Allah ingin apapun jadi, tidak ada yang kagak sanggup. Ya ahadin min khalqi alaihi wala tilawqa. Oleh karena itu tidak ada yang menentang makhluknya apa kehendak Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti jadi. Beda kita, ya, banyak keinginan kita tapi kita nggak mampu. Ada orang pengen bini dua, cuma pengen doang. Di antaranya contohnya, ya bukan berarti Allah punya bini, kan contoh doang. Apa yang kita inginkan belum tentu kesampaian. Tapi kalau apa yang Allah inginkan udah pasti kesampaian. Innama arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nah, Allah alam, kita lanjutkan dengan kitab yang kedua.